Halo Sobat Kontan, kembali lagi bersama saya Yuliana di segmen Company Update. Kali ini, Yuli kedatangan tamu jauh nih dari Kalimantan, yaitu Pak Seko Manito. Ya. Nah, beliau ini merupakan Direktur Utama PT Topindo Solusi Komunika. Nah, mungkin banyak yang belum kenal. Apa sih Topindo Solusi Komunika? Yuk kita kenalan. Sebuah perusahaan teknologi dari Singkawang mulai dikenal masyarakat luas setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang dirintis dengan modal Rp500.000 oleh seorang anak SMA, kini omsetnya mencapai triliunan rupiah. Bahkan target kapitalisasi pasar di Bursa Efek bisa menembus 1 triliun rupiah. Simak strategis bisnis PT Topindo Solusi Komunika Tbk yang diungkapkan oleh Seko Manito, Direktur Utama PT Topindo Solusi Komunika Tbk kepada jurnalis Kontan, Yuliana Hema. Halo Pak Seko. Ya, halo. Apa kabar Pak? Baik, Bu. Siap. Makasih loh Pak udah jauh-jauh ke Siap. Jakarta. Pak ini kan baru listing di Februari 2024. Ya. Boleh ceritain nggak sih Pak? Sebenarnya Topindoku ini perusahaan apa sih Pak? Jadi Topindoku ini perusahaan yang dikembangkan dari bisnis pulsa konvensional, tepatnya distributor pulsa, yang awalnya dibangun di tahun 2009 ketika saya berumur 16 tahun SMA sebagai salah satu distributor pulsa menggunakan metode SMS. Baru tahun 2018 saya membangun PT, saya membuat sebuah platform dengan nama awal Topindo Pay yang fokus ke pulsa dan paket data, dan ternyata diterima baik oleh masyarakat karena saat itu penggunaan adopsi smartphone semakin tinggi. Nah, seiring berjalannya waktu, Topindo Pay yang awalnya hanya fokus ke pulsa dan paket data saja, kita kembangkan menjadi sebuah super apps yang empower atau encourage teman-teman UMKM untuk untuk berkompetisi di era yang semakin modern. Nah, kita menggunakan nama Topindoku untuk merepresentasikan bahwa produk yang kita tawarkan sudah bukan sekedar pulsa paket data lagi, tapi sudah menjadi sebuah ekosistem yang melengkapi dirinya sebagai pelaku UMKM. Berarti didirikan lahir dari Singkawang ya Dari Pak? Singkawang, benar. Dan sekarang bertumbuhnya juga udah di luar Singkawang. Jadi dari 2018 ketika kami merilis aplikasi Topindo Pay ini, kami sudah memiliki 50.000 user di 3 bulan pertama dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Berarti saat ini kita sudah punya lebih dari 1 juta user, bisa dicek di Google Play Console tuh udah kelihatan hit jumlah download 1 juta lebih dengan user terdaftar lebih dari 1,3 jutaan. Berarti nggak hanya aplikasinya bisa diakses bukan hanya di warga Singkawang ya Pak? Berarti kita di Jakarta atau di tempat lain juga boleh? Jadi kalau menggunakan aplikasi kita untuk pembelian pulsa, pembayaran paket data, teman-teman akan mendapatkan harga grosir. Jadi kalau misalnya mengisi pulsa di M-Banking, contoh 100.000 harus bayar 102.500, di Topindoku cuma 97.000 sekian. Itu kan dari berdirinya Pak dan akhirnya memutuskan IPO di 2024 ini gimana sih? Apa sih yang melatar belakangi Topindoku akhirnya IPO gitu? Ya, jadi pertama kali saya mengenal IPO itu di 2 Maret 2019, saya mendapatkan pelatihan dari Bursa Efek Indonesia yang datang ke Singkawang di Hotel Swiss Bell. Jadi saya belajar dan saya diedukasi tentang apa itu IPO, yang awalnya saya berpikir IPO itu adalah medan tempur bagi konglomerat. Tapi ternyata ketika saya mendapat edukasi bahwa IPO juga memberikan kesempatan bagi teman-teman UMKM, mimpi saya terbuka, pikiran saya menjadi lebih terbuka, bahwa ternyata ini merupakan kesempatan bagi saya meskipun saya tinggal di daerah, meskipun saya bukan berasal dari keluarga kaya, meskipun saya bukan berasal dari keluarga pejabat, tapi sekarang regulasi dari Bursa Efek Indonesia melalui jalur akselerasi, jalur pengembangan memungkinkan perusahaan kecil listing. Nah, disitulah asa saya itu membara. Saya bahkan saat itu saya mengatakan di 2019 saat pelatihan saya mengatakan suatu saat nanti saya akan menjadi pemilik perusahaan TBK. Dan akhirnya di Februari 2024, mimpi saya terwujud. Perusahaan yang awalnya bermula dari modal Rp500.000 semata, menjadi perusahaan listing yang pada saat itu market cap-nya senilai 500 miliar lebih. Itu benar-benar perwujudan dari mimpi jadi nyata, perwujudan dari kerja keras, komitmen, dedikasi untuk berkembang, untuk berjuang mewujudkan mimpi. Nah,
Maka dari itu saya melihat bahwa IPO ini bisa menjadi semacam garis start permulaan bagi mimpi-mimpi saya yang baru. Bukanlah sebuah akhir dari perjuangan. Nah, banyak orang berpikir IPO adalah semata-mata demi uang, semata-mata demi exit dan semacamnya. Melalui berbagai wawancara yang pernah dilakukan kepada saya katakan saham yang saya miliki atas nama Seiko Manito sebagai ultimate shareholder dari perusahaan ini tidak akan saya lepas sepeser pun. Karena saya meyakini bahwa ini masih mimpi yang sangat panjang yang harus saya wujudkan. Saya pernah membuat 500.000 menjadi 500 miliar. Suatu saat nanti siapa tahu dari 500.000 bisa menjadi perusahaan nilainya triliunan. Nah, jadi saya melihat IPO bukan semata tentang uang, tapi bagaimana dengan IPO saya mendapatkan akses publikasi yang cukup memadai, yang dulunya orang tidak tahu bahwa di Singkawang, Kalimantan Barat punya perusahaan IT, Singkawang, Kalimantan Barat punya perusahaan teknologi yang profitable dengan revenue lebih dari 2 triliun per tahun. Tapi setelah listing, cerita akan Topindoku, cerita akan perjuangan bagaimana kita bisa menjadi perusahaan TBK tersebar luas atas bantuan dari media. Nah, itu kita melihat salah satu advantage yang kita miliki dengan setelah kita listing. Selain itu, dengan status kita sebagai perusahaan TBK, kita menjadi semakin dipercaya sama publik. Oleh karena itu, kita selalu menjaga bagaimana kita mengikuti regulasi yang ada, mengikuti aturan yang ada, mengikuti prosedur yang ada, supaya perusahaan bisa tetap berjalan sebagai mestinya, dan orang semakin percaya. Jangan sampai dengan TBK orang udah percaya sama kita dan kita sia-siakan. Nah, dengan kita TBK, lebih mudah bagi saya untuk bekerja sama secara strategis, orang percaya misalnya pengembangan Topindoku akan berkelanjutan, sehingga saya meyakini bahwa bisnis ini akan terus berlanjut. Nah, contoh paling nyata yang lain adalah tentang hiring karyawan. Kalau misalnya dulu ketika saya belum TBK, ketika kita akan hiring teman-teman yang kebetulan mungkin cukup high demand ya, mungkin kayak teman-teman IT dan semacamnya, saat 2020-2021 itu kan permintaan akan tim IT cukup besar kan. Kita akan sangat sulit berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan gede yang sudah punya nama, yang mendapatkan funding gede. Tapi dengan kita sudah listing ke Bursa Efek Indonesia, orang tahu kita sudah TBK. Jadi tidak mungkin misalnya kayak, kalau misalnya saya mungkin belum TBK, orang kerja sama saya mungkin 1-2 bulan, setahun dia anggap karirnya selesai. Mungkin diberhentikan karena masalah keuangan dan lain-lain. Tapi dengan kita listing, orang bisa ngelihat bagaimana fundamental perusahaan, bagaimana keuntungan perusahaan, sehingga ketika kita hiring itu akan menjadi lebih confident. Jadi itu banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari listing, bukan semata tentang uang semata. Uang dari pendanaan memang sangat membantu dalam ekspansi, tapi kita mendapatkan lebih banyak dari sekedar uang. Kan Bapak bilang kalau IPO ini awal yang baru, Pak. Yes. Terus what's next? Apa yang mau dilakukan Topindoku setelah listing Ya, ini? jadi kita dengan setelah IPO ini banyak hal yang kita ingin lakukan. Salah satunya memang karena kita ini perusahaan teknologi, kita akan tetap memperkuat riset dan development-nya kita. Nah, jadi kalau kita ngomong dalam waktu singkat ini, kita akan segera merilis aplikasi kasir yang completely free yang bisa dibandingkan dengan berbagai platform serupa yang harus teman-teman bayarkan dengan nilai berapa ratus ribu rupiah. Dan kita menargetkan 1 tahun pasca rilis aplikasi tersebut di semester 2 ini, kita akan mendapatkan 1 juta user baru. Jadi user Topindo saat ini ada 1 juta lebih, kita akan mendapatkan 1 juta user tambahan dari market yang benar-benar baru, bukan lagi cuma sekedar warung dan telco. Selain itu, kita juga dalam beberapa hari ke depan, saya akan sign perjanjian kerjasama dengan salah satu bank. Kita akan menawarkan edisi ke publik, edisi yang kita impor sendiri dari Cina dan kita kembangkan di Indonesia, kita konekkan ke bank, sehingga kita bisa menghadirkan berbagai layanan keuangan seperti setor tunai, tarik tunai, transfer bank di wilayah-wilayah terpencil sekalipun. Nah, mungkin bagi masyarakat yang tinggal di kota besar, edisi ATM itu sebuah hal yang mungkin normal, mungkin lumrah dan ada di mana-mana. Tapi karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, akses atas layanan keuangan itu tidak merata. Jadi banyak wilayah itu sebenarnya tidak tercover oleh layanan keuangan. Masih banyak masyarakat non-bankable. Bahkan ke ATM itu harus berkilo-kilo jauhnya. Nah, melalui pemanfaatan edisi yang akan kita luncurkan nanti, kita akan bisa menghadirkan berbagai layanan keuangan yang menarik yang sebenarnya sudah menjadi hak mendasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, selain kasir dan aplikasi kasir dan edisi, kita juga akhir tahun ini akan merilis supermarket grosir kita
Saat ini kita sudah memiliki gudang di Pontianak untuk mensuplai di area Pontianak sekitarnya. Kita akan membangun supermarket grosir di Singkawang untuk mensuplai ke Singkawang, Mengkayang, dan Sambas, khususnya untuk UMKM yang berupa warung, agar mereka bisa berbelanja barang-barang grosir dengan harga murah, dengan harga grosir, bahkan diantar ke tempat hanya dengan pembelian 300.000 semata. Nah, selain itu, salah satu yang kita akan segera rilis adalah anak perusahaan kita akan meluncing gedung serbaguna yang kita miliki di September nanti, yang kita proyeksikan akan sangat membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Berarti untuk yang edisi tadi itu menyasar kota Tier 2 dan Tier 3 Yes. ya Pak? Jadi edisi ini memang kita fokuskan untuk kota-kota yang tidak terlalu tersentuh sama layanan keuangan, dan masih banyak sekali di Indonesia. Kenapa memilih Tier 2 dan Tier 3? Karena kan edukasinya susah Pak, maksudnya gimana komitmen dari perusahaan sendiri untuk literasi keuangannya sendiri? Ya, justru kita melihat memang edukasi susah itu sebuah tantangan, tapi ketika tantangan tersebut kita taklukkan, itu akan menjadi sebuah kesempatan. Jadi kita melihat ketika dia sudah teredukasi menggunakan platform kita tidak berbicara tentang edisi semata, tapi kita berbicara tentang ekosistem yang Topindoku miliki, dari pembelian pulsa, pembayaran pajak, dan semacamnya. Ketika kita masuk ke kota-kota Tier 2 dan Tier 3 yang edukasinya sulit, maka kompetitor entry of barrier-nya juga lebih sulit lagi. Orang sudah terbiasa, ibu-ibu misalnya, dia sudah terbiasa menggunakan platform kita. Kita edukasi dari awal melalui sales-sales kita, dia udah fasih lah menggunakan aplikasi kita. Ketika dia mendapatkan penawaran dari ads misalnya, dari media sosial, dari website dan semacamnya, dia mungkin akan tahu dan tertarik terhadap sebuah produk, tapi belum tentu dia akan mengadopsi produk tersebut untuk menggantikan kita. Jadi kita melihat itu merupakan sebuah tantangan yang ketika kita taklukkan akan menjadi sebuah kesempatan. Oke, berarti bisa dibilang Topindoku ini emang dari Singkawang untuk masyarakat Singkawang, dan akhirnya jadi perusahaan nasional. Benar, ya, Pak? benar. Dan akhirnya perusahaan nasional itu nggak hanya menjaga UMKM di Singkawang aja nih, tapi di kota-kota di pulau lain bahkan. Udah ada di Sumatera, Pak? Sudah. Kita di tahun ini juga kita lagi memperbanyak titik distribusi. Jadi saat ini kan kita punya 17 gerai di kabupaten kota di Kalimantan. Jadi kita di Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kasel, Kaltara, kita memiliki titik-titik strategis yang sudah kita pilih. Kita akan menjadikan distribusi kita. Nah, selain itu kita juga menambah di Sumatera, di Sulawesi, di Maluku. Kita terus menambah jumlah sales kita. Walaupun saat ini untuk beberapa wilayah kita tidak menggunakan kantor cabang, kita menggunakan pure sales only, ditunjang sama online marketing kita. Kita ketika sudah terbentuk marketnya, sudah ada volume transaksian, kita akan bangun kantor cabang di sana. Oke. Berarti itu ya Sobat Kontan. Berarti setelah IPO ini bukan berarti udah selesai mencapai tujuan, tapi ini awal yang baru bagi Topindoku untuk tumbuh lagi, bahkan bisa lebih besar lagi. Tadi di semester 2 akan ada aplikasi baru, terus ada inovasi edisi baru, bahkan ada aplikasi-aplikasi baru. Jadi boleh deh sekali-kali dicek Topindoku, aplikasinya bisa di-download. Ya, jadi aplikasi kita bisa di-download di Play Store maupun App Store dengan nama Topindoku. Oke. Itu aja teman-teman Kontan, semoga lebih kenal dengan Topindoku. Kalau misalkan mau cek sahamnya bisa langsung aja ketik kodenya TOSK ya Pak. Oke. Itu aja, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.